Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan membahas isi buku kami dengan judul Pengenalan Mengolah Data Menggunakan SPSS, Fuse, RStudio, JASP, Stata, dan Jamovi. Jadi, pada video kali ini, yang akan saya bahas di bab 3-nya. Jadi yang akan saya bahas, ini dia. Nah, ini dia. Jadi, contoh kasus pada video ini adalah uji T, 2 sampel independen, dan uji Mann-Whitney. Nah, jadi di sini contoh kasusnya adalah dari jurnal Kesehatan Andalas. Judulnya Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada Pelajar Kelas 2 SMA Negeri 10 Padang. Jadi saya ngambil contoh kasusnya dari artikel di jurnal ini, tapi datanya sudah saya modifikasi. Nah, ini dia. Jadi, kita nanti akan mempraktekkan mengolah data menggunakan Fuse, menggunakan SPSS, menggunakan RStudio, menggunakan JASP. Oh, ini ada double ya. Ya, menggunakan Jamovi. Ya, seperti itu. Nanti saya perbaiki ya. Seperti itu. Ini ya. Jadi ini menggunakan JASP, ini Stata ya. Nanti saya perbaiki. Menggunakan software Stata. Oke, kita mulai saja. Nah, jadi ini contoh kasusnya. Kita akan menggunakan uji statistik, uji T 2 sampel independen, dan uji Mann-Whitney, di mana datanya itu terkait data kualitas tidur dan tekanan darah. Jadi penelitian ini diteliti oleh Muhammad Lutfi, Syaiful Azmi, dan Erkadius. Nah, ini dia. Seperti itu ya. Nah, kita langsung aja lihat di contoh datanya. Ini dia. Jadi di sini ada data, teman-teman bisa akses datanya dengan mengklik link ini. Jadi di sini ada 3 variabel, ada kelompok, ada sistolik, ada diastolik. Nah, tekanan darah itu kan bisa dilihat dari sistolik dan diastoliknya. Nah, ini. Jadi ini tekanan darah sistolik, ini tekanan darah diastolik. Nah, ini angka-angkanya. Jumlah respondennya ada sekitar 153 responden. Nah, di sini kan pada variabel kelompok kan ada angka 1. Ya, angka 1 itu apa? Angka 1 itu artinya dia memiliki kualitas tidur buruk. Nah, jadi respondennya itu kualitas tidurnya buruk kalau 1. Tapi kalau di sini ada 2, berarti ini responden dengan kualitas tidur baik. Jadi dia di sini ada 2 kelompok ya. Kelompok kualitas tidur buruk itu diberi angka 1, sama kualitas tidur baik diberi angka 2. Nah, jadi di sini ya uji T 2 sampel independen dan uji Mann-Whitney dapat digunakan untuk menguji satu, apakah terdapat perbedaan tekanan darah sistolik yang signifikan antara kelompok kualitas tidur buruk dan baik. Ada nggak perbedaan yang signifikan dilihat dari sistoliknya antara kelompok kualitas tidur buruk dan baik. Yang kedua, kita mau lihat apakah terdapat perbedaan tekanan darah diastolik yang signifikan antara kelompok kualitas tidur buruk dan baik. Nah, jadi di sini untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan uji T 2 sampel independen dan uji Mann-Whitney. Nah, itu dia.
Oke, sekarang ini contoh, ini hasil pengolahan data menggunakan eViews. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya. Oke, kita langsung aja praktek menggunakan eViews dulu. Kita lihat di sini. Nah, jadi datanya itu pertama ada di Excel ya, ini datanya. Ini datanya seperti ini. Nah, data ini ya, ini datanya. Kemudian dipindahkan ke dalam eViews ya, seperti ini. Datanya sudah saya pindahkan. Ini ada diastolik, bisa kita lihat di sini. Ini ada sistolik, kemudian ini ada kelompok. Oke, kalau dari awal gimana? Oke, misalkan dari awal ya. Oke, dari awal kita jalankan dulu eViews-nya. Oke, saya di sini menggunakan eViews versi 10. Kita lihat dulu ya, di sini jumlah baris datanya ada 153. Ini kan bukan 154 ya, karena kan judulnya dari baris 1. Jadi kita pilih file, new, work file. Di sini pilih unstructured, di sini pilih 153. Oke, kemudian pilih file, kita import datanya. Yuk kita cari datanya. Nah, datanya itu yang ini, coba. Nah, kita pilih finish. No. Ya ada benar. Jadi data yang dibaca itu data ini tadi, datanya itu saya pindahkan di sini. Nah, di teks dokumen ya. Jadi dibacanya di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kita mau menguji yang mana dulu nih? Kita mau menguji yang ini dulu misalkan. Apakah terdapat perbedaan tekanan darah sistolik yang signifikan antara kelompok kualitas tidur buruk dan baik? Nah, sistolik dulu ya. Di sini kita bisa menggunakan uji T2 sampel independen dan uji Mann-Whitney. Kita gunakan uji T2 sampel independen dulu untuk menjawab yang ini. Oke, jadi sistolik dulu ya. Nah, sekarang kita klik 2 kali sistolik, klik-klik. Nah, ini data sistoliknya. Pilih view, kemudian pilih descriptive, pilih equality test by classification. Nah, di sini uji T2 sampel independen kita pilih yang min. Kalau median itu dia uji Mann-Whitney. Kita pilih uji T2 sampel independen dulu. Di sini kita pilih kelompok. Nah, ini dia. Kita pilih OK. Nah, muncul dia t-test. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dia. Jadi gimana cara mengartikannya? Oke, kita artiin dulu ya. Berdasarkan hasil uji T2 sampel independen diperoleh nilai probability, berapa nilainya? 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan sistolik yang signifikan antara kelompok kualitas tidur buruk dan kelompok kualitas tidur baik. Nah, jadi terjawab sudah hasilnya. Ini dia ya. Ada perbedaan yang signifikan. Nah, ya ini sistolik. Coba yang diastoliknya. Pilih diastolik, klik-klik. Kemudian pilih view, descriptive statistic and test, pilih equality. Di sini kita pilih kelompok sebagai pembedanya. Nah, yang diastolik ya. Berapa nilai probability-nya t-test? Sama 0,000. Jadi hasilnya sama, tinggal kita copas. Berdasarkan hasil uji T2 sampel independen, diperoleh nilai probability 0,0000, maka disimpulkan terdapat perbedaan diastolik yang signifikan antara kelompok kualitas tidur buruk dan kelompok kualitas tidur baik. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita menggunakan uji T2 sampel independen. Nah, sekarang kita mau menggunakan uji Mann-Whitney-nya. Kita cari yang mana dulu nih? Kita cari yang
sistolik dulu ya. Klik sistoliknya. Jadi kalau uji main white ini sama juga di sini equality test and by classification, tapi di sini pilih median. Nah, ini untuk uji main white nih. Di sini kelompok ya. Kemudian pilih OK. Nah, ini yang mana kita lihat bagian ini Wilcoxon main white nih. Sama juga probability-nya 0,000. Nah, jadi di sini tinggal kita copot aja. Berdasarkan hasil uji main white nih, nah itu dia. Diperoleh nilai probability 0,0000, maka disimpulkan terdapat perbedaan sistolik yang signifikan ya antara kualitas tidur buruk dan baik. Ya, ini yang sistoliknya. Yang diastoliknya gimana? Diastoliknya sama, kita aktifkan diastoliknya, pilih view, descriptive statistic and test. Nah, ini. Nah, di sini pilih median, di sini kita pilih kelompok. Nah, itu dia ya, kelompok, pilih OK. Nah, ini muncul ya, sama juga propnya 0,000. Oke. Ya, terdapat nih diastoliknya. Jadi sudah terjawab yang mau kita cari pertanyaan ini. Nah, ini menggunakan software Evius ya. Ini software Evius. Oke, wassalam. Untuk Evius tuntas ya. Kita nggak usah save. Nah, sekarang kita coba gunakan SPSS. Nah, ya, kalau SPSS seperti ini hasilnya ya. Ini tadi pakai apa ya? Ini tadi menggunakan Evius. Kalau SPSS seperti ini nih. Nah, ini dia. Yuk kita gunakan SPSS. Datanya seperti ini nih, sudah dijalankan di SPSS-nya. Ya, nih. Kita coba gunakan uji T dulu ya, ini untuk SPSS-nya. Ini kelompoknya sesudah. Sama nggak datanya tadi ya? Tunggu. Kayaknya. Tunggu ya. Tadi kan di sini buruk sama baik kok. Ini sebelum sesudah ya. Ini 111,42. Kalau di sini, oh bukan ini ya. Tunggu, datanya beda. Coba kita buka data yang lain ya, SPSS. Tapi nggak apa deh. Sekarang ini kita buka new, kita yang baru aja ya, new data. Kita coba input ulang. Oke, ini kita nggak usah save. Nah, kita pindahkan dulu datanya. Oke, kita copy datanya, kita pindahkan ke SPSS di sini. Nah, ini dia udah dipindahkan. Kemudian di sini kelompok. Di sini tadi sistolik ya kalau nggak salah tadi ya. Tunggu ya, kita cek dulu. Ya, sistolik sama diastolik. Sistolik di sini, diastolik. Kemudian untuk kelompoknya kita beri value label. Satu itu kualitas tidur buruk ya. Dua itu kualitas tidur baik. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mau menggunakan uji T 2 sampel independen. Pilih analyze, compare means, ini independent sample t-test, kelompok ini dipindahkan ke sini. Nah, ini sini kita pilih kelompoknya 1 sama 2. Ya kan, ini kan 1 sama 2. 1 itu untuk buruk, 2 untuk kualitas tidur baik. Pilih continue, oke. Muncul di hasilnya. Oke. Sekarang ini software SPSS. Nah, sekarang kita coba saja, tinggal ganti p-value-nya aja sih. Nah, ini berapa p-value-nya untuk sistoliknya berapa p-value-nya di SPSS? Sistoliknya p-value-nya sig. Kita lihat namanya sig to tail. Nah, sig to tail. Jadi nama lain probability adalah atau ini nama lainnya sig to tail. Nah, nama lainnya nih sig to tail ya kan? Sig to tail ya. 0,00, nolnya ada 3. Oke, sama juga dia signifikan di bawah 0,05.
Yang keduanya juga sama, seek to tail-nya 0,000. Berarti yang keduanya di sini nolnya ada 3 ya. Sini atau seek to tail. Seek to tail. Jadi hasilnya sama aja ya antara FUSE sama SPSS. Cuman ya kalau di FUSE di sini 4 digit ya. Tapi SPSS 3 digit. Sebenarnya bisa kita lihat lebih detail lagi. Kita klik 2 kali di sini kan. Nah, di sini bisa kita lihat tuh nilainya. Tuh nilainya. Kita bisa lihat nilainya itu di sini. Kita lihat di sini. Oh, itu dia. Artinya kan tuh min 12. 0 titik tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 5, 2, 4 itu. Cuman SPSS pemangkasnya 3 angka aja diambilnya. Nah, gimana dengan hasil uji Man-Whitney-nya? Kalau uji Man-Whitney-nya, analyze non-parametric legacy dialog ini two independent sample. Kelompoknya di sini, ini kita pilih di sini 1 sama 2. 1 itu untuk buruk, 2 baik. Checklist Man-Whitney oke. Nah, di sini nilai probability-nya sistolik namanya asim seek to tail. Nah, itu dia. Jadi di sini kita ganti di sini atau asim seek to tail. Nah, nama lain p-value-nya namanya panjang banget. Nilainya sama juga 0,000. Oke, 3 digit. Jadi ini dia. Ini untuk atau ini dia. Ya, jadi sama ya. Hasil antara SPSS dan EVIUS beda digitnya aja. Nah, SPSS sudah tuntas cara prakteknya. Ini nggak usah kita share. Habis SPSS, coba kita menggunakan Stata. Nah, ini dia. Kalau Stata, kita dari ulang dulu file apa ya? Ya udah nggak apa. Jadi datanya diimport dulu nih, import data. Ya, datanya itu tadi ini data tabel 21 ya. Nah, ini kan kita pilih ini, kita pilih OK. Yes saja. Nah, ini datanya udah diimport nih. Cara ngelihat datanya, pilih data, describe data, tunggu ya, kalau di data, kemudian data editor ya. Nah, ini dia. Bisa di browse. Nah, ini datanya sudah ada di sini. Nah, ini kan. Nah, itulah dia, ada dibaca. Terus, kita kalau mau menggunakan uji T2 sampel independen, ini kan di Stata sekarang ya. Stata, kita copy aja. Gimana sih hasil di Statanya? Kita lihat. Ya, jadi di sini kita menggunakan kode gitu sih kalau di Stata. Tadi saya udah buat kodenya tapi nggak apa. Jadi di sini kalau di Stata, kita menuju Stata dulu ya. Stata ini dia. Jadi kalau untuk melakukan uji T2 sampel independen, ini perintahnya t-test. Jadi kita ketik dulu di sini ya. Di sini t-test sistolik, kita akan menggunakan uji T2 sampel independen untuk data sistolik di mana variabel kelompoknya namanya kelompok. Nah, dia. Kemudian kita tinggal pindahkan di bawah di sini, tinggal ganti dengan diastolik. Nah, ini untuk uji T2 sampel independen. Tinggal kita copy, kita pindahkan di Stata. Di bagian komen ini, enter. Nah, muncul. Ini dia. Kita bisa lihat nilai p-value-nya itu ini dia. Nah, ini dia. P-value-nya. Tinggal kita copy aja. Nah, jadi nama lainnya ya. Jadi untuk Stata, namanya ini. Kita ganti aja atau nah ini dia tuh nilainya. Nah, ya sudah lebih kecil daripada 0,05 nih, sama aja hasilnya signifikan juga. Yang kedua gimana? Yang kedua untuk ini kan sistolik, kalau diastoliknya sama juga p-value-nya. Nah ini dia, tinggal kita pindahin di sini ini atau nah lebih kecil juga. Oke, di Nah, kalau untuk uji Man-Whitney-nya ya,
Nah, ini dia, kita gunakan rank sum. Jadi di sini kita ganti ya, rank sum gitu kan. Systolic ya kan, by kelompok P order. Nah, ya. Ini untuk uji main white nih, data systolik, untuk diastolik tinggal kita ganti aja diastoliknya. Nah, ini dia. Tinggal kita paste enter. Nah, sama juga sih. Kita lihat, kita sebenarnya bisa lihat dari prop ini, bisa lihat dari exact prop-nya ya. Ya kan? Jadi kalau menurut saya exact prop-nya aja, karena exact itu akurat. Jadi nilainya itu sini ya untuk uji main white ini atau exact prop-nya. Oke, sama juga lebih kecil daripada 0,05. Ini juga sama. Ganti aja. Dah. Jadi sama aja sih antara stata dengan eviews. Ya, ini stata udah selesai. Habis stata apa lagi ya? Habis stata tadi ini udah order ini udah. Habis stata. Oh ya, ini dulu. Pakai ini JASP. Jadi ini datanya udah dalam software JAS ya, udah dibaca di JAS. Jadi uji T2 sampel independen sama uji main white ini ada di bagian di tes. Pilih ini ya, yang klasikal ini. Oke, ya tinggal dimasukin sistoliknya, diastoliknya sama kelompok di sini. Nah, muncul dia hasilnya lagi dihitungnya tuh. Di sini nih UGT, T student, ya p-value-nya udah di bawah 0,05 nih. Malahan di bawah 0,001. Ini main white nih. Dah, jadi ini hasilnya ya. Untuk sistoliknya nih UGT-nya nih uji main white nih. Untuk diastoliknya nih UGT nih uji main white nih. Jadi udah lebih kecil daripada 0,05. Malahan dia lebih kecil daripada 0,001. Jadi hasilnya sama aja. Ya, oke. Untuk JSP udah selesai. Untuk Jamovi, nah ini dia. Jamovi ini hampir sama dengan JSP. Pilih t-test, independent sample t-test, ya sistoliknya di sini, kelompoknya di sini. Nah, ini pilih uji T sama uji main white nih. Nah, kan muncul deh. Ya, sama ya dengan JSP, sama-sama signifikan. Oke, ini nggak usah di-save. Terakhir kita menggunakan software R. Nah, kalau R ini ya kita ngoding coy. Kita ngoding. Ya, kode programnya seperti inilah dia. Jadi ini ya ini nama-nama filenya. Ini membaca data dengan nama tabel 2.1 txt. Ini dia ya. Jadi data ini dibacanya. Sebenarnya di sini datanya sih di kode R. Nah, ini dia. Jadi data ini dibacanya ya, datanya. Nah, tinggal dieksekusi, maka akan menampilkan datanya. Nah, ini perintah untuk melakukan uji T. Nah, ini muncul nih p-value-nya udah lebih, ini kan artinya nih 0,0000122 sama dia. Ini p-value-nya 0,001922. Ini untuk perintah uji main white nih. Ya. Jadi hasilnya sama aja. Ya, alhasil ringkasan perhitungannya ini dia. Nah, ini ringkasan perhitungannya. Ya, sama aja lah. Probabilitasnya semua ada 0,000 mau EVIOS, PSS, Tata, Jamovi, dan seterusnya. Jadi teman-teman mau menggunakan software apapun ya untuk kasus uji T2 sampel independen, uji main white itu sama aja. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.